Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kabar kita dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, dan bahagia pada hari ini menjalani kehidupan pada Senin tanggal 24 Mei 2021. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita dan kita akan lakukan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yakni dari kitab Roma 8 ayat 1-8, demikian bunyinya. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik pada renungan ini adalah pembaharuan oleh Roh. Ada dua tipe kehidupan manusia sejak dulu kala, yakni kehidupan secara kedagingan
atau kehidupan secara kerohanian. Kehidupan kedagingan yakni hidup yang dikuasai oleh keinginan daging sebagaimana terdapat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, yakni perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan kehidupan roh yakni kehidupan yang dipimpin oleh roh. Hal ini juga bisa dilihat dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan dua tipe kehidupan manusia ini, maka nats renungan ini sangat membantu kita karena menyoroti dengan tegas bahwa orang yang hidup dalam roh tidak ada lagi penghukuman. Mereka yang hidup dalam roh itu berarti hukum yang ada di dalam orang percaya bukan lagi hukum yang lama di dalam Taurat, melainkan hukum baru dalam Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita sehingga karya yang telah Yesus kerjakan bagi manusia menjadi milik dan pengalaman nyata. Oleh karena itu, saudaraku, pentingnya disadari oleh kita semua manusia bahwa ketika kita percaya memiliki hidup roh, ditandai dengan pola pikir yang dikendalikan oleh Roh Kudus tentunya. Namun kita sangat menyadari bahwa kita lemah sekali, namun di sisi lain Roh Kudus menguasai hidup kita, maka dimungkinkan kita berjuang menyatakan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita dimerdekakan oleh belenggu dosa kita itu. Oleh karena itu, baiklah kita menaruh perhatian kepada hidup di dalam kehidupan roh, bukan kehidupan daging. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bersedia
dibaharui oleh Roh-Mu. Bukakanlah hati kami Tuhan, agar kami melakukan apa yang Kau kehendaki, menanggalkan kehidupan kedagingan kami, namun kami hidup di dalam rencana-Mu, yaitu kehidupan roh yang ada pada kami. Tuhan, bimbing kami, jauhkan kami daripada godaan yang menghambat kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang di dalam sakit penyakit mereka pada hari ini, dimanapun mereka berada, berseru memanggil nama-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan, buatlah semua yang terindah buat kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau jamah tubuh yang lemah, agar mereka memperoleh kekuatan dan damai sejahtera daripada-Mu. Begitu juga mereka yang sedang berduka cita, hiburkanlah hati mereka ya Bapa, agar tidak larut di dalam kesedihan. Demikian juga saudara-saudara kami yang di dalam menghadapi banyak tantangan karena pandemi COVID-19 ini. Ada yang pengangguran, ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang beserta dengan mereka. Kiranya Engkau memberikan kekuatan iman menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kami serahkan juga semua para pemuda, anak-anak-Mu Tuhan yang berjuang menghadapi kehidupan ini. Kiranya Engkau menjaga, memelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.